Tiap hari kita pasti nggak lepas dari yang namanya komputer atau smartphone kan? Mulai dari sekedar balas chat, nonton, sampai ngerjain tugas-tugas berat. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran soal konduktor tak kasat mata yang bikin semua hardware dan aplikasi itu bisa jalan barengan tanpa berantakan? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebongkar rahasia di balik layar perangkat kalian dan kenalan sama fondasi paling krusial dari dunia digital kita, sistem operasi. Biar gampang, ini dia peta obrolan kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama apa itu OS. Kedua, kita intip fungsi dan cara kerjanya. Ketiga, kita jalan-jalan sebentar ngelilat evolusi OS dari masa ke masa. Keempat, jenis dan arsitektur modernnya. Dan yang terakhir, kelima, kita bahas gimana peran OS ini di masa depan. Tapi sebelum kita mulai, coba deh bayangin bentar. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam mesin pas jari kalian nekan icon aplikasi di HP atau pas ngeklik program di laptop? Gimana ceritanya sentuhan sekecil itu bisa berubah jadi tampilan visual yang mulus dalam hitungan milidetik dan gak bikin perangkat kalian ngeheng? Nah, misteri ini nih yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, mengenal sistem operasi. Kalau kita pinjem definisinya pakar ilmu komputer, Silberschaetz, sistem operasi itu pada dasarnya adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara kita sebagai pengguna dengan perangkat keras alias hardware komputer. Gampangnya gini deh, OS ini tuh penerjemah mutlak. Tanpa ada OS, kalian tuh harus ngetik instruksi bahasa mesin biner yang panjangnya minta ampun cuma buat buka satu foto kucing di galeri. Nggak kebayang kan? Visual ini ngangkep banget sih posisi strategisnya. Jadi di lapisan paling atas ada kalian yang lagi asyik mainin aplikasi. Terus di lapisan paling bawah ada perangkat keras fisik yang bentuknya besi dan silikon itu. Nah, OS ini duduk manis di tengah-tengah. Dia jadi jembatan super vital yang ngerjemahin apa yang kalian mau jadi aksi nyata di hardware. Sekaligus mastiin semuanya jalan aman dan efisien. Lanjut ke bagian kedua, fungsi dan cara kerja. Gimana caranya OS ini nyegah kekacauan total di dalam perangkat kita? Coba ibaratin OS ini kayak manajer restoran bintang 5 yang super sibuk. Dia harus bagi fokus koki lewat manajemen proses. Terus, dia ngatur meja buat pengunjung. Ini ibaratnya manajemen memori atau RAM. Dia juga harus nata gudang bahan baku lewat sistem file sampai mastiin pelayan yang bawa makanan atau perangkat input-output kerja dengan sinkron. Belum lagi, semuanya harus dijaga ketat sama sistem keamanan layaknya satpam di depan pintu. Plus, harus punya antarmuka yang ramah biar kalian pesan menunya gampang. Lengkap banget kan? Kalau dilihat step by step-nya, proses ini tuh cepetnya kayak lomba lari estafet. Pas kalian buka aplikasi, OS langsung ngambil programnya dari penyimpanan buat dimuat ke dalam memori. Tongkat estafetnya langsung dikasih ke CPU buat dieksekusi secepat kilat. Sambil jalan, OS juga ngatur lalu lintas data input dan output. Bam! Hasilnya langsung muncul di layar kalian. Dan gilanya, semua rangkaian panjang ini selesai cuma dalam hitungan milidetik. Masuk ke bagian ketiga. Evolusi sistem operasi. Soalnya, OS gak tiba-tiba jadi sepintar sekarang loh. Bayangin deh, di tahun 40-an komputer tuh ukurannya segede ruangan dan murni jalan pakai tabung hampa udara. Sama sekali nggak ada OS. Pegel banget pasti ngoperasinya. Terus kita masuk ke era 50-an dengan pemrosesan sekuensial. Lompatan besarnya kerasa di tahun 60-an lewat multiprogramming, di mana program akhirnya bisa jalan barengan. Sampai akhirnya meledak deh di tahun 80-an sampai sekarang. Kita dapat antarmuka grafis yang cakep, revolusi mobile di HP kita, sampai cloud computing yang luar biasa canggih. Nah, sekarang di bagian keempat kita bahas jenis dan arsitektur modern. Kalau kita lihat lanskap hari ini, OS itu udah punya habitatnya masing-masing. Di atas meja kerja kita, jelas Windows dan macOS yang mendominasi. Tapi kalau urusan fondasi internet dan server, Linux itu rajanya, nggak ada lawan. Dan pastinya, di saku celana kita, Android dan iOS adalah penguasa absolut dunia mobile. Konsep dasarnya selalu sama, tapi cara mereka diadaptasi dan dibangun tuh benar-benar spesifik menyesuaikan bentuk perangkatnya. Yang menarik, dunia OS ini kebelah jadi dua filosofi besar, open source dan proprietary. Di satu kubu, ada aliran sumber terbuka kayak Linux yang ngebebasin banget kode sumbernya. Siapa aja boleh bongkar, pelajarin, dan modifikasi secara gratis. Di kubu seberang, ada sistem proprietary kayak Windows dan macOS yang ngunci rapet kodenya jadi rahasia dapur perusahaan dan kalian harus bayar lisensi buat pakainya. Dua-duanya beda banget, tapi sama-sama sukses ngebangun dunia digital kita. Dan sampailah kita di bagian kelima, peran OS di masa depan.
Peran OS sekarang tuh udah jauh-jauh melampaui layar laptop di depan kalian. Dia adalah tulang punggung internet yang ngejalanin jutaan data center di seluruh dunia. Dia juga yang jadi otak di balik jam tangan pinter kalian lewat Internet of Things. Bahkan OS ini jadi manajer lalu lintas komputasi super berat yang jadi fondasi meledaknya teknologi artificial intelligence zaman now. Jadi, paham soal OS tuh sama aja kayak paham gimana dunia modern kita ini bernapas. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ada satu studi kasus yang super menarik. Kenapa sih Linux, yang mungkin hampir nggak pernah kalian sentuh di laptop pribadi kalian, justru secara absolut menguasai dunia web server, superkomputer, dan infrastruktur cloud global? Jawabannya simple tapi bener-bener krusial. Pertama, stabilitasnya itu tingkat dewa. Server Linux bisa hidup bertahun-tahun tanpa perlu di-restart sama sekali. Terus keamanannya solid banget, plus kebebasan open source bikin raksasa teknologi bebas ngerombak OS ini sesuai kebutuhan mereka. Efisiensinya juga gila. Dia bisa jalan super ringan tanpa perlu antarmuka grafis yang berat-beratin memori. Kombinasi ini bikin Linux jadi rumah yang paling sempurna buat teknologi cloud modern. Tentu aja, makin canggih zaman, tantangannya makin gila. Sistem operasi modern sekarang lagi di tengah perlombaan senjata tanpa henti ngelawan mutasi ancaman keamanan siber. Mereka juga dituntut buat ngelola data raksasa lewat arsitektur cloud native, mastiin sistemnya gampang diperbesar atau skalabilitas, dan yang paling bikin deg-degan saat ini, gimana caranya ngintegrasiin kehebatan AI langsung ke dalam jantung sistem operasi itu sendiri. Jadi setelah kita lihat betapa vitalnya setiap instruksi mikro yang diurus sama sistem operasi setiap detiknya, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, coba deh kalian renungin satu hal. Bakal kayak gimana jadinya peradaban kita hari ini kalau komputer dan semua perangkat canggih tiba-tiba kehilangan sistem operasinya? Kita cuma bakal mandangin tumpukan logam, silikon, dan kabel yang mati total tanpa adanya konduktor tak kasat mata yang ngasih mereka nyawa. Keren banget kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai habis. Teruslah eksplorasi keajaiban teknologi di sekitar kalian, dan sampai jumpa.